Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Oke, baik. Perkenalkan, saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu apa history dari bagaimana history dari Global Art itu sendiri. Global Art adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999. Di tahun 2025 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004. Dan di tahun 2025 ini, Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah ada 20 tahunan ya, Mami? Lalu, banyak orang tua yang mengetahui kalau global art itu adalah les gambar. Apakah Mami tahunya seperti itu juga? Oke, baik. Misanti akan menjelaskan bahwa global art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art dua dimensi dan tiga dimensi. Di mana di dalamnya itu terdapat beberapa program, yaitu eh, core program atau program utama kami yaitu visual art, yaitu dengan menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Dilengkapi juga dengan level-level yang akan disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Yang kedua itu adalah enhancement program atau program tambahan. Yang pertama itu ada tiga dimensi, itu ada G-clay, craft, cultural art, dan deco art. Nah, yang kedua itu ada dua dimensi yaitu comics and cartoon, dan acrylic painting. Dari semua program yang ada ini, yaitu program dua dimensi dan tiga dimensi itu bertujuan untuk meningkatkan atau menuangkan kreativitas anak itu melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program itu bertujuan untuk melatih fokus pada anak, meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri dan juga menjadi stress release bagi anak. Core program kami yaitu visual art atau menggambar dan mewarnai, itulah yang terkenal di luar global art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang bertanya, apa sih perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art? Apakah Mami mengetahui perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art? Oke, baik. Izinkan Misanti untuk menjelaskan apa perbedaan les gambar dan les gambar di luar dan les gambar di global art. Jadi sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda yang memiliki les gambar di luar dan les gambar di global art, di mana itu terdapat pada yang pertama, tujuannya. Les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan di global art berbeda, Mami. Global art bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau global art adalah les kreativitas. Dan kalau Mami tahu juga, global art itu memiliki slogan yaitu Think Kreatif. Nah, yang kedua itu adalah aliran seni yang digunakan, Mami. Global art, aliran seni yang digunakan di luar itu biasanya menggunakan dua aliran seni, Mami. Yang pertama itu ada fine art dan realis. Apakah Mami tahu apa pengertian dari kedua aliran seni tersebut? Oke, baik. Misanti akan bantu menjelaskan, Mami. Fine art adalah, yang pertama adalah fine art. Ini adalah karya seni yang mengutamakan kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang tidak menyukainya atau orang tidak mengerti akan seninya itu tidak menjadi masalah atau lebih ke idealis. Nah, yang kedua adalah realis. Ini adalah karya seni yang sering digunakan oleh les gambar di luar global art, yaitu karya seni yang menyerupai atau semirip mungkin dengan uh, bentuk atau uh, objek yang dibuat begitu. Contohnya saja Mami ada apel. Apel itu jika karyanya semirip mungkin, nyata mungkin itu akan meningkatkan value-nya. Sedangkan di global art itu berbeda, Mami. Global art itu menggunakan aliran seni. Global art tidak menggunakan dua aliran tersebut, tetapi global art menggunakan yaitu aliran seni komersial art. Nah, ya di mana karya seni ini
berfokus pada konsep, yaitu di mana konsep semakin kreatif konsepnya atau semakin unik konsepnya atau semakin inovatif atau out of the box mungkin, itu maka nilainya akan semakin tinggi begitu. Nah, contohnya tadi kalau Apple itu pada karya seni realis itu semirip mungkin, senyata mungkin, maka itu akan menambah value-nya atau nilainya. Sedangkan kalau komersial art itu, Mami, kalau Mami tahu logo pada HP iPhone itu, nah itu bukan bentuknya yang harus 3 dimensi atau semirip mungkin, tetapi yang meningkatkan value-nya itu adalah gigitan pada apelnya, sehingga itulah yang membuat dia menjadi mahal begitu. Nah, sehingga di global art itu menggunakan aliran seni tersebut. Itu juga bisa dijumpai pada mungkin baju yang Mami pakai, mobil yang ada di yang Mami pakai, dan juga bangunan itu yang disebut sebagai commercial art. Nah, lalu yang berikut yang ketiga itu adalah pada teknik yang digunakan, di mana di les gambar di luar global art itu hanya menggunakan dua teknik, Mami, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art itu menggunakan 4 teknik, di mana yang pertama itu adalah teknik menerikan konsep, yang kedua adalah teknik layering, yang ketiga adalah teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat adalah teknik mewarnai dengan benar. Di mana pada teknik yang pertama itu terbagi lagi Mami jadi 2 teknik. Yang pertama adalah teknik atau teknik tokoh utama atau tokoh utamanya itu mau dijadikan seperti apa. Nah, itu harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the box mungkin. Sehingga bisa saja apa yang tidak ada di dunia ini bisa jadi ada di global art. Yang tentunya harus memiliki alasan dan positif. Nah, yang kedua itu adalah ide atau yang disebut sebagai my story, di mana ide tersebut itu dituangkan ke dalam tadi teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, selanjutnya global art itu lebih berfokus kepada pendidikan otak kanan, Mami. Nah, pendidikan otak kanan itu biasanya lebih fokus pada kreativitas. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Mami, dari TK sampai kuliah itu hanya mengajarkan pendidikan otak kiri, di mana itu menghitung, menghafal, membaca, sehingga belum diberikan pendidikan otak kanan. Seperti negara-negara maju, Mami, itu biasanya mereka itu lebih mengutamakan pendidikan otak kanan guna mendukung pendidikan otak kiri. Nah, salah satu contohnya di Jerman, Mami. Itu dari anak-anak itu baru diajarkan pendidikan otak kiri itu di kelas 3 SD. Nah, sebelumnya mereka itu hanya mengajarkan pendidikan otak kanan. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa lebih fokus, lebih percaya diri, dan juga dapat mengatur emosinya. Sedangkan bedanya di Indonesia itu dari TK saja sudah diajarkan untuk bisa menghitung, menghafal, dan membaca. Nah, akibatnya banyak les atau kursus yang bersebaran di luar sekolah. Karena apa tadi? Karena anak itu belum mampu fokus, belum memiliki rasa percaya diri yang baik, dan juga belum bisa mengatur emosinya. Nah, sehingga itulah yang diajarkan di global art, yaitu pendidikan otak kanan. Untuk apa? Mendukung pendidikan otak kiri atau mempersiapkan anak-anak dalam menerima pendidikan otak kiri, sehingga anak itu menjadi lebih fokus, meningkatkan percaya diri, dan juga menjadi stress release bagi anak. Sekian, Mami, terima kasih.